Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mata kuliah Discourse Analysis ya. Discourse Analysis, dan sesuai jadwal hari ini kita akan membahas tentang politeness ya, politeness. Oke. Iya, kalau menurut Anda politeness itu apa? Sopanan, Pak. Sopan santun. Sopan santun. Iya. Ya, kalau memang secara literal dalam bahasa Inggris umum, politeness kita sebut dengan kesopanan ya, kesopanan, sopan santun. Tuh. Kalau dalam linguistik, politeness itu disebut dengan kesantunan ya, kesantunan. Sama seperti yang bahasan lalu saat kita bahasa Inggris umum bilang implikasi, ya, linguistik bilang implicature gitu. Jadi ada kekhasan sendiri-sendiri. Jadi politeness untuk ranah linguistik disebut dengan kesantunan ya. Dalam sehari-hari itu artinya adalah sopan santun yang tadi Anda bilang. Ya, jadi teori itu bicara kesopanan, kesantunan gitu ya. Kenapa harus santun? Ya, karena setiap berbahasa itu kita melibatkan orang, ya, melibatkan orang yang punya muka, gitu ya, punya muka. Segala sesuatu itu disebut segala sesuatu itu ada di muka, gitu ya. Nah, seperti Anda lihat di contoh nomor 29 ya, ada A, B, C, D, gitu ya, ada close the door, gitu ya. Ketika Anda ingin seseorang untuk menutup pintu, Anda bisa melakukan dengan beberapa opsi. Salah satunya ada 29A, B, C, D. Ya, seperti yang A, close the door. Ya, langsung aja, kata perintah. Gitu ya. Ini kalau berdasarkan maksim ya nggak masalah. Ya. Berdasarkan maksimnya nggak apa-apa, masalah. Close the door. Atau yang B, cara nggak langsung. There's a draft. There's a draft. There's a draft. Kok ada angin ya? Ya, ada angin. Draft itu angin sepoi-sepoi, angin yang lembut. Kok ada angin ya? Ya. Lalu C, would you close the door? Ya. Atau D, would you be so kind as to close the door? Gitu. Ini pilihan. Ya, ketika kita berbicara kepada orang lain dalam sebuah tuturan, tentunya kita harus menjaga muka orang lain ya. Karena dalam sebuah tuturan itu ada konsep muka gitu ya. Karena kita berbicara pasti kita menggunakan muka. Gitu, menggunakan muka. Jadi orang saat kita menghargai seorang itu pasti referensinya ke muka, bukan anggota tubuh yang lain, muka. Makanya kalau misalnya orang malu dibilang dengan kehilangan muka. Jadi itu semua itu berhubungan dengan muka, gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau misalnya dalam Islam pun kan kalau misalnya kentut kan yang dibasuh bukan pantatnya kan, yang dibasuh adalah mukanya dengan berwudu. Karena yang kehilangan yang kalau malu yang hilang muka adalah bukan pantatnya tapi mukanya. Kalau kentut seperti itu dalam Islam. Ya. Dalam sebuah teori kesantunan seperti ini, jadi melibatkan muka. Ada yang disebut dengan konsep muka, ya face concept tadi. Saya bilang bahwa dalam tuturan itu pasti kita melibatkan melibatkan lawan bicara, dan lawan bicara itu punya muka, dalam tanda kutip punya muka, gitu ya, punya muka yang apa? Muka yang harus dijaga, gitu ya, muka yang harus dijaga. Muka dijaga. Nah itu mukanya itu ada dua. Ya, dalam konsep face concept atau konsep muka itu dikatakan bahwa muka itu ada dua. Jadi ada negative face dan ada positive face. Ada muka negatif dan ada muka positif. Gitu ya.
Kira-kira ada yang tahu muka positifnya kayak gimana atau muka negatifnya kayak gimana? Silakan. Kalau yang negatif face itu yang suka ngadu domba orang gitu nggak sih, Mister? Negatif face gitu ya. Terus Kalau yang positifnya tuh yang kayak misalnya dia rajin kerja gitu ya. oke. Ya, lagi-lagi itu lagi-lagi itu ya itu juga berkestalian ya, tapi dalam ranah umum gitu ya. Ranah umum. Oke, ada yang lain selain yang tadi? Coba diaktifkan kameranya semuanya. Kira-kira positive face itu yang bagaimana sih? Menurut Anda tuh yang negatif face itu gimana sih? Kalau saya, menurut saya positive face itu lebih ke kayak nunjukin ekspresi, orang nunjukin ekspresi apresiasi gitu ke orang lain. Tapi kalau negatif masih bingung, Sir. Negatif masih bingung. Ya. Nggak tahu negatif. Ya, sebetulnya simply sih kalau misalnya saya menggunakan bahasa kalian dulu ya, bahasa Inggris umumnya, kalau misalnya ya sesuai dengan definisinya negatif positif ya udah nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Misalnya when you're being negative you're being the bad guy dalam tanda petik ya. Tapi kalau misalnya you're positif you're being the good guy gitu ya, good guy. Ya kalau misalnya orang yang ngomongnya dalam tanda kutip sembarangan gitu ya, ngomong sembarangan nggak pakai ngerem dalam tanda petik, itu pasti menggunakan negative face kan ya nggak? Tapi kalau misalnya orang ngomongnya sopan, tertata, itu dia pasti menggunakan positive face. Ya, jadi kalau misalnya negative face itu adalah konsep muka yang hanya ya ibaratnya yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Artinya dia nggak peduli sama orang lain gitu, nggak peduli sama orang lain. Pokoknya ya udah jeplak-jeplak aja gitu, nggak mikirin perasaan orang lain dan terpetik nggak mikirin impact-nya dari orang lain seperti apa, dampaknya terhadap orang lain seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya negatif itu pasti dia tidak mikirin dampaknya, dia hanya memikirkan dampaknya terhadap orang lain dan tentunya dampak terhadap diri sendiri ya, dia hanya memikirkan ya udah memikirkan hanya kemauannya saja gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita bicara positive face itu tentunya kita banyak dipertimbangkan ya, artinya kita harus menjaga muka orang lain. Kalau positive face itu pasti kita menjaga muka orang lain. Negative face kita dalam tanda petik tidak menjaga muka orang lain gitu ya. Jadi ya kalau misalnya itu jilbab lu jelek banget sih gitu kan. Nah, itu kan sudah negative face ya. Negative face artinya ada dampaknya ya gitu kan. Kalau positive face itu, nah kalau misalnya orang Jawa itu banyak kan menggunakan positive face ya. Perhatikan kalau misalnya perhatikan ya, misalnya perbedaan saya mengajar dengan Pak Agus mengajar, gayanya ya, gaya saya mengajar dengan Pak Agus mengajar gitu ya. Kalau saya kerap menggunakan positive face, negative face, jebret itu negative face ya. Kalau Pak Agus kan dia karena dia menggunakan positive face ya, kecenderungannya adalah komplainnya adalah muter-muter gitu ya. Ya, dia muter-muter karena dia memang menyembunyikan saking dia memperhatikan perasaan orang lain seperti itu ya. Dan negative face and positive face ini bisa menjadi karakter gitu, menjadi karakter ya. Biasanya kalau misalnya dosen-dosen linguistik itu biasanya rata-rata menggunakan negative face ya. Saya Bu Frido negative face tuh gitu ya, walaupun Bu Frido juga banyak positive face-nya, kalau saya selalu negative face gitu ya. Orang jarang memuji negative face gitu ya. Walaupun nanti lihat dulu nah negative face itu seperti apa, positive face seperti apa gitu ya. Nah, ya jadi ada positive face, negative face. Pokoknya kalau negative face itu nggak mikirinnya hanya kita kembali ke layar, lihat di sini ya. Oke. Di sini Irving Goffman mengatakan bahwa in Goffman's opinion, every participant in the social process has the need to be appreciated, yeah,
to be appreciated by others, and the need to be free and not interfere with. Yeah. Human call the need to be appreciated, positive phase, and need not to be disturbed, negative phase. Ya. Ini jangan salah mengartikan ini ya, jangan salah mengartikan ini, gitu ya. Need to be appreciated, positive phase. Keinginan untuk dihargai adalah positive phase. Keinginan untuk dihargai adalah positive phase. Tapi jangan nggak hanya situ, nggak sampai situ saja. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau dihargai, maka hargai juga orang lain. Intinya itu, ya. Jadi Anda kan keinginan untuk dihargai, bukan berarti Anda mau tampil sendiri, bukan. Dalam konsep ini bukan berarti Anda mau tampil sendiri, bukan. Ya, keinginan untuk dihargai. Kalau Anda menghargai orang lain, pasti Anda dihargai. Jadi ini konsep positive phase, muka positif. Ya, tapi kalau misalnya the need to not be disturbed, ya, ini keinginan untuk tidak diganggu. Ini negative phase, ya, negative phase. Keinginan nggak mau diganggu. Artinya ya kalau misalnya ngomongnya nggak mau diganggu itu artinya adalah dia tidak mau ada interferensi dari orang lain, gitu ya. Jadi dia kalau misalnya ngomong langsung aja nggak pakai bahasa bunga gitu, langsung aja negative phase. Itu sebetulnya negative phase, ya, negative phase. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya Anda ke rumah saya gitu ya, tengah hari, lalu Anda bilang gitu kan, Pak bagi minum dong, ya kan, bagi minum dong. Anda ingin minum, itu keinginan Anda, dan Anda tidak mau keinginan itu diganggu oleh apapun. Langsung dapat, gitu kan. Negative phase, bagi minum dong, langsung ya. Itu negative phase tuh. Ya. Tapi kalau positive phase, panas banget ya Pak. Panas banget ya. Mana gerah lagi gitu. Nah itu positive phase. Ya, positive phase. Ya, jadi pahami dulu positive phase and negative phase. Ya, pokoknya intinya adalah positive phase, you are being a good guy. Ya, kalau negative phase, you are being a bad guy. Dalam artian seperti itu dulu, yang paling simpel dulu. Gitu ya, paling simpel. Nah, kita nggak bisa selalu menggunakan positive phase. Meskipun by definition mungkin Anda menganggap ini positive phase, ya orang positif ya itu pakailah, jangan pakai negatif. Gitu. Ntar lu kalau pakai negatif terus nggak ada temennya. Nanti dulu ya. Negatif dulu nggak ada temennya ya. Jadi baik positive phase dan negative phase ini merupakan konsep ya, merupakan strategi untuk dalam conversation ya. Conversation. Ya, jadi misalnya kita nggak bisa misalnya emang nggak bisa baik-baik dulu apa, misalnya dalam suatu kondisi gitu ya, emang nggak bisa baik-baik dulu apa, kok langsung tampar aja gitu ya, langsung tampar aja begitu ya. Misalnya kadang-kadang misalnya daerah saya daerah tawuran gitu, suka tawuran gitu ya. Makanya mungkin orang berpikir kok Pak Tommy main tampar aja, main injak-injak gitu dulu baru ngomong gitu ya. Ya, bukan saya mau, kenapa saya langsung munculkan negatifnya gitu ya, negatifnya ya. Kalau ngomong preman, kalau misalnya ngomong orang baik-baik gitu ya, pasti kita bicara dulu. Gitu ya. Bicara dulu. Kalau preman itu ya dia mesti disadarkan dulu dengan kekerasan. Jadi Anda menampar preman atau dalam orang seperti itu ya memang Anda menampar atau misalnya memukul itu bukan karena mau tapi memang karena harus. Gitu ya. Jadi bentuk positif dan negatif phase ini merupakan strategi. Dipakainya di mana? Dalam kondisi apa? Gitu ya, kondisi apa. Jadi kalau misalnya positif atau negatif phase itu ya. Oke, sampai sini sebelum saya bicara lebih lanjut, pahami dulu, oke. Saya kira ada pertanyaan tentang negatif positif phase, silakan. Bapak. Ya. Berarti gampangnya itu kalau positive phase bisa dibilang kayak basa-basi gitu guys. Iya. Basa-basinya. Basa-basi ya. Basa-basi itu yang dianggap untuk menjaga muka orang lain kan. Gitu ya. Menjaga muka orang lain. Sebetulnya kan kalau misalnya Anda bilang misalnya ada ke rumah saya gitu kan. Pak, bagi dulu Pak. Pak, bagi dulu Pak gitu kan. Itu kan sebetulnya udah menyerang muka saya kan. Gitu ya. Keinginan Anda terpenuhi, tapi Anda menyerang muka saya. Gitu. Menyerang muka saya. Jadi
itu sudah artinya bisa dengan strategi lain kan. Nah, kenapa Anda pakai positive face, pakai negative face gitu kan ya? Strateginya di mana tadi ya? Anda di rumah saya, konteks seperti ini, di rumah dosen gitu ya. Anda datang panas-panas, Anda nggak bisa bilang, kalau Anda mau pakai negative face saja, Anda bisa langsung bilang misalnya, Pak, bagi minum Pak, gitu kan. Haus banget saya, gitu kan. Kan berarti keinginan Anda tuh nggak mau diganggu. Pokoknya itu, nggak mau diganggu. Tapi Anda nggak memikirkan muka lawan bicara Anda, nggak memikirkan saya dalam konteks ini. Ya, jadi menyerang muka saya, gitu ya. Nah, jadi Anda harus paling tidak bilang, gerah banget ya, panas, gerah banget ini, gitu kan. Tumben, nah itu. Oh, saya bilang, oh haus ya, saya ambilin lah itu minumannya. Seperti itu. Jadi Anda menjaga muka saya. Kita sama-sama menjaga. Anda dihormati, saya dihormati. Anda apresiasi, Anda artinya appreciating, saya appreciated, masing-masing dihargai dan menghargai. Positive face ya. Tapi kan coba kalau misalnya beda, saya ganti, Rizky ketemunya bukan dengan saya, bukan dengan dosen gitu ya, mungkin dengan mungkin dengan Tiara gitu yang sama-sama teman sekelas gitu, mungkin akrab gitu ya. Main ke rumah Rizky main ke rumah Tiara, panas situasi tadi sama seperti tadi saya ke rumah saya sama situasinya. Ya Anda jangan lagi pakai negative face, positive face gitu kan. Karena ini kan relative distance sama. Relative distance-nya dekat gitu ya. Jadi kalau misalnya relative distance-nya jauh, maka Anda kemungkinan sering menggunakan positive face. Ya, kalau relative distance-nya jauh, saya dosen dengan mahasiswa relative distance-nya jauh. Misalnya Anda dengan orang lebih tua relative distance-nya jauh. Tapi kalau atau jarak kekerabatannya jauh. Tapi kalau misalnya Anda dengan teman Anda itu jarak kekerabatan dekat gitu ya. Maka kalau misalnya jarak kekerabatan dekat itu maka negative face yang digunakan ya, seringnya seperti itu. Ya, pernah saya bilang misalnya katakanlah, si anjing main cabut-cabut laptop, mencabut-cabut charger gua aja, dibilang anjing kan gitu ya. Nah, itu negative face. Ya. Ya, negative face. Jadi ya kalau misalnya ya kamu ngomong sama saya kan misalnya saya Pak, saya mohon maaf Pak nggak bisa hadir karena saya kan gitu ya. Coba kalau misalnya Anda ngomong saya ke teman Anda ngomong ke gitu, ngomong kata saya ke teman Anda gitu ya. Anda ngomong menggunakan bahasa saya ke Tommy Andrian. Kata saya itu positive face. Ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan kata aku ke saya, itu udah negative face. Gitu ya. Masa ngomong mau dosen pakai aku? Emang aku emak lu, aku emang bapak lu, kan gitu ya. Itu negative face ya, negative face. Nah, ketika misalnya Anda bicara ke teman ya, masa misalnya Tiara, saya pinjem pulpen kamu dong gitu ya. Positive face. Kan malah aneh gitu ya. Malah aneh. Paling enggak ya, Tiara gue minjem itu dong, minjem pulpen lu gitu kan. Pakai gue aja kan gitu loh. Gue aja. Jadi ini bukti bahwa positive face atau negative face ya, meskipun di awal saya katakan positive face, negative face bisa saja menjadi ciri seseorang. Ya, seseorang itu seringnya menggunakan positive face, seringnya menggunakan negative face. Tadi saya contohkan, Pak Agus seringnya menggunakan positive face, Tommy Andrian seringnya menggunakan negative face. Ya, tapi dalam konsep ini positive face, negative face itu adalah hanya sebuah pilihan, simply hanya sebuah pilihan, gitu ya, simply pilihan. Artinya tidak harus menjadi karakter ya, itu strategi. Ngomong ke dosen positive face, gitu kan. Ngomong ke misalnya ke teman negative face jatuhnya, gitu ya. Intinya seperti itu dulu. Itu positive face and negative face. Oke, sampai sini cukup dipahami? Oke, sir, thank Pak, you. saya mau Ya. nanya, Hmm. kalau negative face dan positive face itu bisa dari gesture nggak sih, Pak? Kayak Ulangi, louder. misalnya negatif dan positive face itu bisa dari gesture nggak? Kalau misalnya saya nggak suka ada orang hadir, kalau misalnya ada orang nih di sebelah saya nggak suka gitu, ada dia duduk di sebelah saya, terus saya memperlihatkan gesture saya kalau saya nggak suka ada dia di sebelah saya gitu, atau dari mimik muka kayak gitu tuh bisa termasuk Pak. Baik negative politeness maupun positive politeness gitu ya,
politeness itu ya bisa bentuknya verbal maupun non-verbal. Gitu ya. Verbal dari apa-apa yang diujarkan itu jelas sekali. Itu udah nggak perlu kita bahas ya. Kalau verbal itu jelas sekali gitu ya. Non-verbal kan bisa macam-macam ya. Non-verbal bisa dari tulisan gitu ya. Dari tulisan. Bisa tadi dari tulisan, bisa juga dari simbol atau sign. Tadi dengan gesture itu kan simbol ya, simbol ya. Jadi Anda bisa tahu tuh karena memang ada bahasa di muka, ada tuturan di muka gitu ya. Misalnya Adinda, misalnya ketika saya harus apresiasi Adinda gitu karena kita rival dalam kandidat misalnya BEM misalnya gitu ya, kita rival dalam kandidat ketua BEM gitu, ternyata Adinda yang menang gitu ya. Ketika saya mengucapkan selamat ke Adinda, Adinda akan tahu saya tulus apa enggak gitu kan, bener-bener appreciate Adinda apa enggak gitu kan, bisa terlihat di wajah gitu ya. Ini semakin mendukung bahwa face itu merupakan konsep bahwa segala sesuatu itu bicara muka gitu ya. Di muka dulu gitu ya. Baru ketahuan nih kayaknya dia nggak ikhlas gini segala macam gitu ya. Contoh ya, kayak waktu terakhir itu kalau nggak salah di mana ya, yang isu babi ngepet itu ya, isu babi ngepet gitu ya, yang seorang wanita ibu-ibu rumah tangga berjilbab itu ya, berjilbab kan, Iya, Depok, Pak. fitnah tetangganya ya. Ya, betul. Kan ujung-ujungnya dia minta maaf kan ya, minta maaf ya pada publik, ya kan, kalau nggak salah didampingi kepala desanya atau semacamnya gitu ya, didampingi, dia minta maaf. Gitu. Netizen tuh banyak yang bilang gitu, itu minta maafnya nggak tulus. Minta maafnya, verbalnya terucap, ya kan? Verbalnya terucap, dia minta maaf. Tapi gesturnya, mukanya tidak mengatakan bahwa dia sedang minta maaf. Makanya netizen bilang, tuh nggak tulus tuh. Paham kan? Ya, jadi betul, untuk politeness itu ada verbal dan non-verbal bahasanya. Satu tadi dari gesture ya, gesture sudah menunjukkan itu, gitu ya. Kadang itu juga dari tulisan, tanda baca, gitu ya, tanda baca. Misalnya Anda WA saya gitu kan, misalnya WA saya, Assalamualaikum Pak Tommy, saya Adinda dari kelas misalnya B gitu kan, mau tanya Pak, nanti ada Zoom nggak Pak? WA nih ya, WA nih. Bahasa yang tadi digunakan Adinda itu positif atau negatif? Negatif. Nanya ya, Assalamualaikum Pak Tommy, saya Adinda dari kelas B. Nanti siang ada Zoom untuk diskurs nggak ya Pak? Nah itu ya, di WA. Itu positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif, Rizky? Karena gini, kalau misalnya kita mau ngobrol sama dosen itu harusnya kan pokoknya kalimatnya seperti ini, Pak. Selamat siang Pak Tommy. Saya Adinda dari kelas sastra C. Untuk kelas Pak Tommy, pada pukul sekian misalnya Pak, pada pukul sekian, apakah nanti ada kelas? Jika memang tidak, apakah seharusnya ada informasi lebih lanjut? Oke ya. Nah, sebetulnya sih yang tadi Adinda katakan ya, yang melalui mulut saya itu adalah positive face ya. Positif. Kalau kita lihat dari ujarannya ya. Tadi kan saya minta maaf ini kan saya selama tadi masalah babi tadi itu ya, minta maaf itu kan. Ujarannya terjadilah maaf. Itu positif. Ternyata mukanya nggak positif. Mukanya negatif, dibilang nggak tulus gitu ya. Tadi Adinda ngomong gitu lewat WA, itu positif. Tapi saya bisa menganggap itu tidak positif face, tidak bisa menganggap itu adalah negatif face. Karena apa? Adinda itu nanyanya tengah malam ke saya. Ya kan? Jam 12 malam nah. Jadi ada penentu lain, ini menjadi negatif, ada penentu lain gitu ya. Dia udah baik-baik ya kan. Kan ada share of knowledge ya, artinya Adinda tahu saya Muslim, saya tahu Adinda Muslim, makanya Adinda tadi ngomong ke saya dengan Assalamualaikum, gitu ya, Assalamualaikum seperti itu. Jadi itu sudah baik, sudah identifikasi gitu ya, misalnya saya Adinda ada kelas ini nanya tentang diskurs, itu positif ya. Itu positif kalau misalnya secara tuturannya saja. Nah, katakanlah misalnya
kata-katanya seperti itu yang tadi gitu ya. Diucapkan nggak tengah malam gitu ya, waktu-waktu yang baik misalnya jam 8 ya, orang selesai sholat sudah makan gitu ya, sudah makan malam, lagi santai nanya jam 8 misalnya itu nanya. Pertanyaan seperti itu. Kira-kira itu menjadi positif atau negatif dengan konteks seperti itu? Positif. Positif ya. Menurut positif ya. Itu lihat dari verbalnya positif ya. Lihat bentuknya, bentuk yang lain. Saya bisa mengatakan itu tetap negatif politeness karena apa? Adinda nulisnya pakai kapital semua teksnya. Enggak sih, Pak. Jangankan kapital semua gitu ya. Kapital semua. Anda naruh tanda-tanda banyak saja. Assalamualaikum Pak, saya Adinda dari kelas B. Saya mau nanya Pak, besok pagi ada Zoom nggak ya Pak? Tanda tanyanya 1, 2, 3, 4. Itu udah negative face. Ya, oke. Kenapa negative face? Karena Anda nggak menjaga kesantunan, politeness. Gitu. Kan positive face, negative face, semua kan adalah buah dari politeness kan ya. Ya, jekilbatnya adalah politeness. Tuturannya ada ke situ. Ukuran ke situ. Paham ya? Jadi harus dilihat bentuknya seperti apa. Itu dulu negatif politeness atau positive politeness. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Bagus, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Pak. Ya. Politeness ini agak abu-abu ya. Hati-hati ya. Saya sudah ada di ribuan skripsi, saya sudah berhubungan dengan ribuan skripsi gitu, bimbing ribuan skripsi gitu ya. 80% itu saat mahasiswa mengaplikasikan tentang politeness teori itu 80% keliru. Saya nggak bilang salah, keliru. Gitu ya. Hati-hati. Keliru. Ya. Kalau saya menasihati Anda gitu ya. Misalnya masalah katakanlah mungkin Anda merasa diberi nilai tidak fair oleh dosen gitu ya. Padahal Anda sudah berbuat banyak, sudah berusaha keras, nilainya tidak fair gitu ya. Ada ngadu ke saya. Saya bilang ya, sabar. Kan bisa dibicarakan gitu ya. Hubungi dulu misalnya katakanlah Pak Agus, hubungi dulu Pak Agusnya, mungkin namanya manusia kan bisa aja Pak Agusnya lupa atau ngisinya tengah malam, dia udah ngantuk gitu ya, salah. Jangan kesel dulu gitu. Tanya dulu Pak Agusnya gitu kan. Kan bisa telepon atau kamu WA dulu. Yang saya gunakan negative face atau positive face? Positif. Positive face. Oke, ada yang lain? Ada pendapat lain? No. Positive negative face? Positif. Positif. Positif, Pak. Positif ya. Semuanya bilang positif ya. Ya. Cuman saya yang bilang negatif. Bisa jadi negatif. Itu yang sering keliru saat Anda membuat skripsi dengan politeness ya. Mentang-mentang judulnya nasihati gitu ya. Ingat loh ya. Kalau misalnya saya menasihati seperti itu gitu ya. Pertama gitu ya. Pertama adalah ada yang kehilangan muka. Sebetulnya saat seorang menasihati berarti ada yang dinasihati kan? Iya kan? Ya. Sebetulnya menasihati kan sama dengan menggurui. Ya. Saat Anda menggurui seseorang, saat Anda menasihati seseorang, berarti ada yang bego. Yang menasihati itu pasti seolah-olah lebih pintar dari yang dinasihati. Yang dinasihati pasti sangat berpotensi atau memang pasti kehilangan muka. Sebaik apapun yang menasihati bahasanya, pasti ada yang kehilangan muka. Ya. Apakah yang dinasihati itu nasihat itu bisa dibantah? Enggak. Yang dinasihati, saya menasihati Anda itu, saya nggak mau keinginan saya itu diganggu oleh Anda gitu ya. Sabar, gini. Nampak sabar, saya bilang katanya sabar. Tanya dulu, kan mungkin Pak Agusnya keliru, entah dia ngisinya
lagi kecapean atau malam hari gitu kan, belum tentu segitu. Siapa tahu typo aja gitu kan. Lagian kan belum ditutup tuh portalnya, masih bisa eh, artinya nanya sama dosen verifikasi gitu. Apakah Anda bisa membantah omongan saya selaku yang dinasihati? Enggak. Tidak kan? Dan omongan saya nampak beralasan, gitu ya. Nampak beralasan. Dengan itu pun berarti saya nggak mau diganggu oleh pendapat Anda. Sebetulnya saya tuh memaksakan, gitu ya. Saya menunjukkan muka saya, ya, how smart I am, gitu kan. Tapi satu sisi, di sisi lain saya menunjukkan how bad you are, gitu ya. Jadi menasihati adalah negative politeness, hati-hati. Bukan positive politeness, karena ada yang kehilangan muka, gitu. Ya. Maaf Pak. Ya. Jadi jatuhnya nasihat itu tuh kayak kan katanya ngomong ngalah gitu berarti kayak egois gitu bukan? Kenapa? Kalau Ya masalah kalau nasihat yang tadi tuh jatuhnya kayak egois gitu bukan sih Pak? kalau saya bilang, kalau Anda bilang yang menasihati egois tuh ya itu terlalu dangkal ya, gitu ya. Tapi saya menganalogikan coba secara logika gitu ya. Saya nggak bilang yang menasihati itu pasti egois, enggak, gitu kan. Apakah dengan bunyi nasihat tadi saya ke Anda itu tentang nilai yang Anda nggak puas itu, apakah ada dalam tanda kutip nampak keegoisan saya? Enggak. Enggak. That's a wise man, truly wise man, gitu ya. Tapi Anda nggak sadar sedang digurui, gitu kan? Iya. Anda nggak sadar sedang digurui, gitu. Ya, jadi jangan dipahami secara dangkal untuk politeness. 80% yang menggunakan politeness atau masalah positif FTA segala macam itu dalam skripsi itu 80% keliru. Itu dulu nih, saya belum bicara lebih lanjut aplikasinya nanti positif politeness seperti apa gitu ya. Itu dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Iya, Pak Hari. tentang yang tadi kan Bapak bilang Anda tidak sadar kalau Anda sedang digurui. Tapi kan itu konteksnya antara dosen sama mahasiswa, Pak. Apanya? Iya. Bapak Betul. nasehatin mahasiswa tersebut. Ah, Kok dibilangnya nggak sadar kalau Anda lagi digurui. Tapi yang ngomong sendiri itu dosen, bukan malah mahasiswa ke mahasiswa ganti lain saja. gitu loh. Ganti saja ya. Misal Fahri ngomongnya misalnya sama Anang Kevin gitu kan. Anang Kevin tadi berperan sebagai saya. Ganti aja. Tetap aja yang Anang Kevin ngomong itu juga tetap itu adalah negative phase. Kalau misalnya saya kan dosen kan, ganti figurnya nih. Oke. Yang artinya kalau saya dan Anda jelas relatif distance-nya jauh gitu ya. Diganti yang relatif distance-nya atau jarak kerabatan dekat. Anda dengan teman Anda saja deh gitu kan. Nah, kalau antar temen emang saya mikir langsung, "Ini anak kok guruin gua," gitu. Tapi kalau misal Bapak nasihatin saya gitu, saya nggak bisa mikir kalau Pak Tommy itu lagi guruin saya, soal konteksnya kan antara dosen sama mahasiswa. Iya. Makanya saya geser ke jadi siapapun yang menasehati gitu ya, se-wise apapun dia menggunakan negative phase sebetulnya. Gitu ya. Negative phase sebetulnya gitu ya. Ya kalau misalnya walaupun misalnya Anda berantem begini, sabar Bang, sabar. Itu dan sabar itu menasihati kan itu udah sebetulnya udah ada artinya negative phase. Ya. Intinya adalah kalau saya menasihati atau siapapun menasihati Anda, artinya siapapun itu adalah lebih tahu ketimbang Anda. Ya kan? Oh iya. Lebih pintar dalam tanda petik dari Anda. Karena Anda di posisi yang sedang dinasehati. Jadi informasi itu banyak dari yang tadi itu orang itu. Anda butuh informasi kan gitu ya. Jadi nah itu mesti hati-hati dalam politeness gitu ya. Good. Pertanyaan yang artinya kritis ya, kritis. Makasih Pak. Yo, good. Ngopi dulu ya. Yes, ada pertanyaan silakan. Kalau cara bicara itu termasuk nggak sih Pak? Kayak logat gitu.
logatnya. Iya. Ya. Dalam sebuah tuturan itu, dalam sebuah tuturan kan, nah, tuturan ya, tuturan. Kalau Anda berbicara dengan orang yang sudah dikenal, ya kan? Kalau Anda berbicara dengan orang yang sudah dikenal, maka Anda akan bisa menentukan menggunakan positive politeness atau negative politeness. Ya, Rizkard kenal Tommy Andrian, Rizkard kenal Arindita, gitu ya. Ketika Rizkard ngomong ke saya, pasti menggunakan positive politeness. Strateginya gitu. Ya, Anda ngomong dengan Arindita karena teman, relatif distance-nya dekat, gitu ya. Anda pasti cenderung informal, ya, cenderung negatif. Strategi kan ya. Tapi ketika Anda bicara kepada orang yang baru, gitu ya, orang yang baru dikenal, gitu, Anda mungkin ke daerah mana yang Anda juga asing, gitu, orang itu asing bagi Anda tentunya juga orang asing di sana, gitu ya. Kecenderungannya ya, karena ini yang paling aman, Anda menggunakan positive politeness. Ya kan? Positive politeness-nya. Misalnya saya ke mana misalnya? Ke terminal gitu ya, misalnya ke rambutan gitu. Misalnya banyak orang Batak di situ. Yang saya nggak kenal segala macam gitu kan. Nampak orang Batak, saya tahu dialek orang Batak, tapi saya nggak kenal orang itu. Boleh ngumpul. Bang, sorry Lai, Ane mau nanya, kamu rambutan naik apa ya Lai, misalnya gitu. Atau misalnya Rawamangun dari sini naik apa ya Lai. Ya. Saya bilang dengan Lai itu kan pangkat orang Batak ya. Saya memposisikan saya sebagai orang Batak. Itu namanya solidarity politeness, gitu ya. Jadi saya soal memposisikan diri sebagai dirinya dia, itu saya menggunakan positive politeness, gitu ya. Seperti jadi, nah itu nanti kalau konteks lain ya bisa aja nanti tadi ya, itu kan verbalnya seperti itu ya. Ada yang non verbalnya hati-hati gitu misalnya. Ada di daerah mana yang dalam tanda petik Anda kalau nanya tuh nggak nanya misalnya seperti itu, sesopan apapun nggak akan jawab gitu ya. Kadang-kadang orang nanya karena misalnya padahal jalan sepi, lega gitu ya. Anda nanya pinggir jalan, nanya aja, nggak turun dari mobil, nggak turun dari motor, itu nggak sopan gitu ya. Ya. Jadi verbal itu nanti ditunjang juga dengan dari non verbalnya seperti itu. Ya. Logikanya kalau misalnya Anda nanya baik-baik gitu ya, Anda nanya baik-baik gitu ya, nanya baik-baik. Ya. Tapi Anda megang golok, gitu ya. Kira-kira gimana reaksinya? Nanyanya baik, tapi yang muncul golok loh. Walaupun golok nggak dihunus, nongol aja juga orang udah takut kok. Udah ada asumsi lain gitu ya, bisa teriak langsung teriak. Gitu ya. Jadi ada aspek verbal, non verbal gitu ya. Jadi negatif positive face itu dua-duanya dipakai. Verbal non verbalnya dipakai gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu mesti hati-hati. Gitu ya. Contohnya gini, dulu waktu SMA saya pernah diajar oleh seorang guru agama gitu ya, guru agama. Saking alimnya, asumsi saya, saking alimnya gitu ya. Selama mengajar itu dia tidak pernah menatap siswa. Nunduk aja ke buku, papan tulis, ngetik, nulis gitu ya. Nggak pernah natap ke siswa. Karena bagi dia itu menatap perempuan itu dosa gitu ya. Nah, itu positive politeness atau negative politeness? Katanya. Positif, Pak. Soalnya kan dia diajarkan hal tersebut pas dia di Tapi pesantren. kan konteksnya kan dia sebagai guru, nggak sih? Good. Sebagai pengajar. Good. Lihat konteksnya, profesional lah gitu ya. Ya, emang ngajar agama tapi sebagai guru kan gitu ya, guru ya. Ya kalau misalnya katakanlah memang maaf ya di sana di sekolahan itu misalnya kayak cewek-cewek Jepang gitu misalnya katakanlah roknya pendek-pendek di kelas gitu, sekalipun musim dingin gitu ya. Anda ngajarin katakanlah misalnya agama, ya tetap aja, ya kan? Mau gimana lagi? Kalau misalnya ya artinya harus bersikap profesional gitu ya. Justru dengan tadi yang guru saya itu dia ngajar anak SMA gitu ya, dia terus tunduk aja, hanya ngobrol hanya kayak yang laki-laki, nggak pernah natap yang perempuan gitu. Itu nggak profesional. Itu menjadi tetap negative face. Gitu ya. Kalau dia pious itu adalah kapasitas pribadi.
Ya, bukan kapasitas dia sebagai guru, bukan. Sebagai guru dia hanya ilmiahnya saja. Ya, pious itu atau misalnya alim itu kapasitas di rumah. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Berarti kalau misalnya kita menganalisa tentang politeness itu kita banyak aspek yang harus kita analisis juga ya Pak, termasuk konteks ruang dan waktunya juga. Justru karena tadi jelas itu meliputi aspek verbal dan non verbal gitu ya. Verbalnya prevail, tapi yang non verbalnya prevail enggak gitu ya. Misalnya selamat ya gitu kan, selamat ya. Mukanya berubah saja itu udah dianggap tadi ya, itu yang tadi masalah babi itu kan, minta maaf dia tapi mukanya tuh nggak ikhlas tuh nggak tulus tuh minta itu maafnya, jadi negatif gitu, jadi negatif seperti itu. Apalagi dari misalnya ya, sekalipun untuk verbalnya nampak verbalnya terdengar, verbalnya kan bisa macam-macam kan. Kalau misalnya saya ngasih selamat ke Tika gitu ya, jadi ketua BEM, saya bilang selamat ya, dari suara aja udah selamat ya, selamat ya. Nah itu udah nggak ini ya. Gitu. Saya pun selamat ya Tika, gitu, matanya agak goyang atau mukanya gimana, itu udah dengan negatif face, gitu ya. Jadi makanya diskurs itu prinsip-prinsip komunikasi, verbal dan verbalnya, dari tuturannya, itu kan suaranya gimana, infleksinya gimana, bahasanya gimana, intonasinya gimana, itu akan menentukan seperti apa. Gitu ya. Jadi diskurs itu kaya untuk pembahasan seperti itu ya, detail sekali. Oke, ada lagi silakan. Positif politeness. Itu ada yang ngeganggu saya Pak dari tadi. Jadi tuh kalau misalnya kesopanan itu kalau misalnya tempat kerja itu kan kayak misalnya disegenin gitu Pak. Tapi apakah hanya dengan sekedar kesopanan itu cukup untuk bisa disegenin gitu Pak? Kesopanan. Gini ya. Terlepas saya sebagai seorang dosen, ini dari karakternya ya. Kalau saya kan seringnya menggunakan negatif politeness ya. Terlepas dari seorang dosen, apakah dengan saya negatif politeness Anda tidak menghormati saya? Saya seringnya negatif politeness nih, gitu kan? Apakah Anda tidak menghormati saya? Malah tambah segen. Kenapa? Malah tambah segen. Nah, itu artinya baik negatif atau positif itu hanya strategi. Strategi gitu ya. Ya, Anda mendapatkan respect itu kadang nggak hanya dari positive politeness, gitu ya. Tadi saya bilang respect kan ngomong baik-baik gitu, atau misalnya ngomong baik-baik, misalnya saya pernah bilang ke Anda, misalnya kan dulu misalnya guru bahasa Indonesia bilang gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya. Iya. Hati-hati baik dan benar, hati-hati kan. Yang pernah saya contohkan misalnya di warteg ya, saya gunakan bahasa Indonesia yang baik ini. Ibu, saya pesan sepiring nasi goreng rasanya pedas ya. Itu bahasa Indonesia yang baik, tapi nggak bener gitu ya, karena konteksnya salah. Pasti ibu itu dengan bahasa saya yang baik, bahasa saya yang positif, dianggap negatif. Lah, ini anak mabok kali ya. Lah, ini anak dari kampung mana ini ketika ngomong kayak gitu ya. Simple aja langsung pakai negatif politeness. Bu, nasi goreng pedes ya. Gitu ya. Nasi goreng pedes. Kalau saya munculnya sendiri, nggak mungkin dibuatin 2 piring. Ya kan? Bu, nasi goreng pedes ya. Udah. Nggak perlu, Bu, saya pesan sepiring nasi goreng ya. Dengan Bu nasi goreng, itu udah mesen. Gitu kan? 1. Pasti sepiring kok. Gitu kan? Nggak mungkin sebaskom. Gitu ya. Nggak mungkin 2 piring, orang yang hadir cuma saya doang. Gitu loh. Ya, ada share of knowledge-nya. Jadi
positif dan negatif itu hanya sebuah strategi, ya. Bukan berarti pakai positif terus dong, jadi dihormati, gitu ya. Mau dihormati, gitu ya. Kadang-kadang banyak kok orang yang menggunakan positive politeness ya, positive politeness malah nggak ada temen. Masa orangnya nggak bisa bisa nyantai ngomongnya gitu kan, nggak bisa ngalor ngidul ngomongnya serius mulu kan, gitu kan, hati-hati seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi ada ukurannya ya. Tapi kecenderungannya adalah ketika Anda misalnya, kalau misalnya orang yang dikenal, pasti Anda boleh menggunakan positif atau negatif tergantung konteksnya. Positif atau negatif ya, konteks itu macam-macam ya, bisa konteksnya tadi sudah saya sindir gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda di daerah baru, orang belum kenal, ya lebih aman Anda menggunakan positive politeness dulu gitu ya. Positive politeness ya, seperti itu. Jadi ya karena salah sebut ya itu Anda bisa hati-hati ya gitu ya. Kan lebih untuk seorang wanita kan lebih aman menggunakan itu saja ya, menggunakan miss saja ya, miss, excuse me miss gitu kan, miss ya. Dibilang mem mungkin orang tersinggung kan, orang gue belum nikah gitu, gue belum punya anak, mem gitu kan, gue masih muda gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu gitu kan dipanggil miss tuh, sekalipun salah tetap seneng gitu, berarti gue masih muda ya kan, gitu kan. Ibu-ibu ini dipanggilnya miss gitu kan, udah salah sebut gitu kan, ya itu tetap seneng gitu ya. Tapi yang seperti Anda dibilang bu aja kadang, gue dipanggil ibu, kesan gue tua banget deh, udah begitu bilangnya gitu ya. Ya, jadi kalau yang artinya semua tuh ada ukurannya. Ya, saya belum bahas pelanggaran dari face-nya seperti apa, nanti akan lebih lanjut lagi ya. Positive face-nya di mana gitu ya. Kadang-kadang saya bicara dengan Rizkard gitu ya, Rizkard dapatnya dari saya negative face, saya dapat positive face. Sebaliknya ya. Sebaiknya saya mendapatkan negative face, Rizkard itu bisa mendapatkan positive face dalam sebuah tuturan. Jadi nanti positive face itu bisa berdampak, positive face itu bisa dampaknya hanya pada hearer atau pada petutur atau pada yang mendengarkan, atau juga dampaknya bisa juga pada si penutur atau yang sedang bicara gitu ya. Jadi itu nanti macam-macam ya. Nanti kita dari FTA, Face Threatening Act dulu, tindakan yang menghilangkan yang mengancam muka gitu ya. Jadi nanti saya nggak mau bahas ini di sini karena waktunya nggak cukup, dan Anda harus mengendap dulu tuh tadi yang saya terangkan tentang konsep muka itu, mengendap dulu, baru nanti kita bicara negative politeness, positive politeness, dan pelanggarannya. Iya. Jadi damage-nya itu, kerusakannya itu ya. Positive face ada di mana? Ada di penutur atau petutur. Gitu ya. Bisa aja saya positif, Anda yang negatif gitu ya. Atau sebaliknya, saya negatif, kalian positif gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi pahami definisinya, intinya adalah kesantunan, gitu, kesantunan. Kita bicara muka yang dijaga, gitu ya. Tapi sekali lagi menjaga muka bukan berarti semuanya harus positif, tidak, ya. Karena positif negatif hanya masalah strategi, gitu ya. Kapan positif atau negatif, lihat orangnya, minimal lihat orangnya dulu, lihat orangnya, kan social linguistiknya dulu, gitu ya. Contohnya misalnya katakanlah di keluarga saya kalau misalnya habis makan tuh betahak gitu kan. Itu kan suatu yang itu sudah negatif face kan ya, negatif face. Tapi di mana dulu? Di Padang justru dengan Padang yang totok itu kalau misalnya dia betahaknya gitu kan, habis makan malam gitu bareng-bareng betahak, itu apresiasi bentuknya. Bahwa Anda menikmati itu gitu loh. Ya. Di sini Anda salaman dengan jabat tangan gitu ya, atau misalnya dengan teguran. Di Tibet Anda bisa dilewein, diludahin, itu bentuk teguran, bentuk arti sapaan, dan tidak menjadi negatif gitu ya. Itu positif saja. Gitu ya. Negatif biasa. Sekarang salaman kan biasa ya, Anda tahu salaman seperti apa gitu ya. Sapa gitu ya. Itu saya pernah salaman ke kiai saya, tapi saya salaman nggak begini, saya pakai kepalan saja gitu kan, karena masalah corona ini gitu kan. Wah, habis ya dia melin gitu kan. Gitu caranya salaman begitu. Rasul ngajarin kayak gitu. Habis gitu kan, negatif face. Habis gitu ya. Jadi lihat konteksnya nanti ya. Makanya nanti
Itu bisa beda mukanya gitu ya. Ini positif, ini negatif, ini non negatif, ini positif. Karena tadi, ya pasti kesalahpahaman itu ada. Ya, sekalipun Anda sudah sangat paham dengan orang itu, kesalahpahaman terjadi. Ya, mistake do happen gitu ya. Jadi nanti ada negosiasi makna seperti apa. Ya, jadi minggu depan saya baru bahas lagi tentang politeness yang jilid 2-nya. Okay, now is too much. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Zoom untuk pas discourse untuk bahasan politeness part 1 ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau misalnya ada yang kurang puas dengan sekarang, silakan siapkan pertanyaan untuk minggu depannya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.